Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan ini karena bertemu lagi dengan teman-teman mahasiswa baru ya. Selamat datang, saya ucapkan. Kalau dari teman-teman himpunan kan ini selamat datang, gitu kan? Selamat datang. Gitu. Saya juga mau menyampaikan selamat datang. Gitu. Hari kedua kuliah sudah ketemu ritme kehidupannya, atau masih merasakan ingin di rumah gitu? Atau sudah mulai kenal dengan teman-teman? Sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ingin menggarisbawahi seperti ini, bahwa di dalam arsitektur, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti ya di kuliah perdana kemarin gitu. Salah satu istilahnya tulang punggungnya di pelajaran mata kuliah di arsitektur itu adalah mata kuliah studio. Dan inilah yang menentukan nanti Anda bisa jadi arsitek atau enggak gitu. Nah, yang sangat baik ini saya diminta oleh Prodi untuk menjadi tempat selamat datang tadi gitu untuk teman-teman di semester 1, yaitu menjadi koordinator untuk mata kuliah Studio Desain 1. Ini mata kuliah yang wajib Anda ikuti di semester 1. Kurang lebihnya ya semoga nanti teman-teman bisa happy ya gitu. Nggak bisa di. Oh iya ya, oke. Baik. Ini sebagai gambaran awal seperti ini, bahwa di dalam kurikulum yang teman-teman lalui gitu, akan lalui selama 3,5 atau 4 tahun ke depan gitu. Teman-teman akan dibekali dengan berbagai macam kemampuan apa aja gitu ya. Kita nggak usah muluk-muluk lah, nanti masa ya baru datang pertama disuruh bikin Avenger Tower gitu kan, nggak mungkin ya gitu kan. Itu nanti bisa dimarahin Tony Stark sama Jarvis. Mending yuk kita, sebelum kita bermain-main dengan hal-hal yang lebih jelimet dan mungkin nanti lebih perlu pendalaman, kita bermain di hal-hal yang sifatnya santai dulu gitu. Ya. Santainya adalah yang pertama, sebelum nanti teman-teman melakukan rancangan-rancangan yang akan penuh dengan pemikiran dan kontemplasi ya. Di sini kita kontemplasi dulu aja gitu. Di sini teman-teman jalan-jalan dulu aja. Poin yang saya keluarin orang ini semoga bisa menjadi catatan bersama kita gitu, bahwa di dalam DS1 teman-teman itu nanti akan belajar merasakan keindahan. Ada yang sudah merasakan dirinya indah? Atau kenangan itu indah? Iya, gitu kan. Baik, merasakan keindahan. Yang diharapkan nantinya adalah keindahan itu bisa teman-teman tangkap dengan berbagai macam cara, untuk kemudian nanti teman-teman coba buat sesuatu darinya. Pernah dengar kata terinspirasi nggak? Pernah nggak? Pernah terinspirasi dari mana? Dari film? Apa? Mangga? Jeruk? Jambu? Belum? Apa sih mahasiswa sekarang itu sukanya nonton apa ya? Pengabdi Sasetan. Ya soalnya kalau ke Burjo nyarinya yang sasetan gimana nih ya? Drakor. K-drama. Ada yang lain? Naruto. Di sini ada bakso Pak Naruto. Silakan nanti bisa nyoba ya. Bahwa inspirasi yang diharapkan teman-teman dapat ini untuk di DS1 nanti dari alam. Sehingga mungkin teman-teman yang 2 tahun itu sudah lama ya, jadi dikurung di dalam kamar gitu kan ya, kuliah online gitu ya. Nanti diharapkan di semester 1 ini teman-teman alhamdulillah mungkin nanti akan lebih banyak bermain-main di luar. Kemudian design with nature, di experiential learning adalah design with nature. Artinya teman-teman akan di luar gitu.
akan ada di alam gitu. Akan banyak nanti teman-teman untuk melihat, merasakan. Ya, untuk yang putri-putri siap-siap ya gitu kan ya, pakai sunblock gitu kan ya. Sunblock. Sementara untuk yang ya nanti bisa dengan berbagai macam cara gitu. Yang kita akan sama-sama nanti untuk explore, kita nanti akan sama-sama untuk coba. Don't worry, kita nggak punya benar atau salah di semester ini gitu. Kita hanya punya mendekati cocok dan cocok, udah itu aja. Tidak ada benar dan salah. Kalau mungkin dulu ketika teman-teman di SMA ya, jawaban ABC itu kan ada yang salah dan benar ya. Di sini ya yang penting teman-teman punya argumentasi gitu. Bagaimana cara menyampaikan yang baik, bagaimana menangkap objek itu dengan baik dan seterusnya. Baiknya gimana? Ya, sesuai dengan karakter teman-teman sendiri-sendiri. Baik. Oke, kurang lebihnya kalau dalam ini ya kurikulum kita gitu, nanti akan ada 3 bonggol besar gitu yang teman-teman perlu untuk miliki di akhir nanti, yang harapannya kita semua akan experience di situ. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengkoneksikan gitu antara arsitektur, ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan seni. Ya, seni. Kemudian teman-teman juga harapannya nanti di akhir semester, ya monggo nanti bisa sama-sama kita rasakan ya gitu. Kalau di awal mungkin teman-teman masih bingung bagaimana menyampaikan gagasan dengan coret-coret misalnya atau dengan gambar gitu. Harapannya ini di akhir semester teman-teman juga bisa mengkomunikasikan, terima kasih, mengkomunikasikan gagasan. Dan nantinya dengan kemampuan dasar tersebut, nanti teman-teman juga harapannya di akhir juga bisa menjelaskan rancangan. Rancangan apa? Yaitu tadi form, bentuk gitu, dan spatial organization. Ya mungkin spatial organisasinya belum deh gitu. Tapi ada bentuk nanti yang akan teman-teman rancang. Kira-kira nanti akan seperti apa ya? Kok masih belum muncul? Kok masih tidak bisa muncul? Oke, baik. Ya. Kurang lebihnya nanti kita akan melaksanakan semuanya dalam 16 minggu ya gitu. Artinya 14 minggu pertemuan dan ditambah 2 kali ujian. Kita punya 2 hari raya, istilahnya ya, hari raya studio gitu. Yang hari raya pin up di UTS dan pin up di UAS. Jangan dibayangkan itu sesuatu yang mengerikan, enggak, itu fun banget gitu. Nanti teman-teman juga akan ditemani oleh kakak-kakak ya, ini jadi keinget anak saya gitu. Kakak-kakak tutor gitu yang akan setia dan baik hati untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin teman-teman tidak ketahui atau belum ketahui. Saya nggak bilang tidak ya, karena belum aja sih mungkin. Yang pertama adalah harapannya di hari ini kita akan mempelajari gitu salah satu teknik gitu untuk menangkap apa-apa yang ada di alam. Nanti akan bisa saya tambahkan sedikit ya di akhir penjelasan untuk studio ini. Di minggu kedua nanti, kalau yang mungkin yang di minggu pertama ini teman-teman akan menggunakan apa yang sudah teman-teman punya, alat-alat digital gitu, kamera gitu kan ya, kamera handphone gitu kan ya, tablet misalnya. Ya mungkin nanti bisa menggunakan itu, tapi nanti di minggu kedua teman-teman akan mendapatkan tambahan lagi itu bagaimana menangkap yang ada di alam itu dengan kemampuan di manual. Nanti akan ada workshop 1 yang akan dibantu oleh lab komunikasi bisnis dan arsitektur, komunikasi bisnis arsitektur, mohon maaf. Dan nanti akan ada kuliah asinkronik dari Pak Hanif. Tapi ini sebenarnya gini, ada materi itu sudah ada semua di YouTube. Teman-teman tinggal nonton, teman-teman tinggal nanti mendiskusikan ini di kelas dengan Bapak Ibu dosen masing-masing gitu, dan melakukan. Poinnya itu aja, melakukan, doing something. Yang di minggu ketiga nanti akan ada teman-teman akan bermain-main di alam gitu. Ya ini nomor 1, 2, 3 ini di alam gitu kan ya, 4 juga di alam, 5, 6, 7 di alam semua gitu, tenang aja. Jadi semuanya akan ada di alam. Nah yang ketiga ini adalah teman-teman akan membuat natural art gitu. Land art itu apa sih? Ya nanti kita lihat bersama-sama seperti apa. Di minggu keempat teman-teman nanti akan mencoba untuk
membuat sesuatu gitu yang terinspirasi dari alam lagi, ini semua terinspirasi dari alam gitu, yang sifatnya gambar gitu. Sehingga bagi yang gambarnya sudah keren, nggak masalah. Bagi yang belum keren, nggak masalah. Karena semuanya itu yang masalah adalah Anda tidak mengikuti dengan baik, itu aja. Di pertemuan ke-5, insya Allah nanti akan ada mulai masuk ya materi terkait nirmana. Apa itu nirmana gitu? Nirmana adalah, ada yang namanya nirmana di sini? Nirmana? Mana? Mana? Oke. Nah, ini nanti akan ada 2 materi yang secara langsung oleh Bu Rini dan Bu Arif, dan sudah ada di YouTube. Dan tinggal teman-teman tonton bersama dengan asisten. Dan ada tambahan juga nanti desain transformation gitu. Transformasi desain oleh Pak Is, yang itu juga berhubungan dengan mata kuliah PDK. Sudah dapat mata kuliah PDK? Sudah mulai masuk pemikiran desain dan komputasi? Sudah ada yang sudah masuk kelasnya? Oke, nah itu nanti kita akan connect-nya di sana lah gitu. Dengan PDK, nanti juga dengan mata kuliah Sekar, kebetulan Bu Arif sebagai koordinatornya. Itu kita nanti akan bolak-balik aja, nanti teman-teman akan, oh iya ya di sini ada, oh iya di sana juga ada, oh iya di sini juga ada, bolak-balik aja gitu. Selama teman-teman bisa merelate itu, nanti insya Allah akan mudah. Berikutnya nanti di minggu ke-6 nanti akan ada materi tambahan dari Pak Aryo gitu terkait color, bagaimana teman-teman dapat memahami warna, menggunakan warna dan sebagainya. Yang harapannya nanti digunakan untuk minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 dan minggu ke-8 ini adalah teman-teman membuat sesuatu nanti. Membuat main-main chat gitu, bermain-main chat dengan kerja bersama gitu, insya Allah nanti ya. Jadi gitu ya. Untuk membuat nirmana gitu. Yang nanti, yang tadi saya sampaikan, kita fun semuanya. Di UTS-nya itu hari besar kita adalah pameran. Asik banget. Serius, asik banget loh pameran tuh. Ada yang udah pernah pameran sebelumnya? Ikut cosplay sebagai SpongeBob? Belum ada. Saya itu kalau di rumah cosplay sebagai Snorlax ya. Jadi saya suka tidur soalnya, jadi Snorlax aja gitu di rumah. Baik, sehingga nanti harapannya di midterm teman-teman sudah mulai bisa menciptakan sesuatu nih secara bersama-sama, individu dan bersama-sama. Oke. Kenapa susah jauh sekali? Gimana sih nextnya? Oh, oke, baik. Baik, di minggu ke-9 nanti kita akan naik level ya. Kalau tadinya teman-teman melihat lalu kemudian membuat semuanya dalam bentuk 2-dimensional, 3-dimensional di foto dan sebagainya gitu. Nanti di minggu ke-9 teman-teman akan agak naik dikit gitu. Teman-teman akan datang ke suatu tempat, tapi tempat itu nanti perlu untuk diberi sesuatu gitu. Nah, yang diberi sesuatu itu di sini istilahnya adalah ground element gitu. Something nanti. Yang ground kita teman-teman bisa buat kok, tapi dengan menerapkan prinsip nirmana. Apa itu nirmana? Tenang, yuk Anda akan sampai sana nanti. Di minggu ke-10 insya Allah nanti akan ada workshop ya, menggambar teknik gitu. Jadi kalau SpongeBob itu meniup balon itu dengan teknik gitu kan, kita juga bisa teknik gitu. Di minggu ke-11 insya Allah nanti akan ada workshop kembali gitu, membuat maket. Ada yang pernah membuat maket? Siapa? Membuat maket? Kerajinan tangan? Oh iya, oke. Dari mana Mbak? Nah, dari Balikpapan. Pernah bikin maket waktu SMA? Oke, nice. Ya, semoga nanti bisa dibagi ya pengalamannya ya gitu. Membuat maket itu seru kok gitu. Dengan segala macam cerita tangan yang ketempelan lem lah gitu kan, itu seru banget itu nanti. Paling seru tuh kuliah di arsitektur tuh mainan maket. Berikutnya di minggu ke-12 nanti akan ada penugasan yang baru lagi gitu. Nah, kalau tadi lahannya teman-teman sudah tahu, nanti lahannya akan dinaikkan gitu. Dengan apa? You will see. Tapi tenang aja, nggak sekarang juga kok. Kemudian nanti di minggu ke-13 ada pengenalan tentang gambar lagi gitu.
judulnya aksonometri dan perspektif. Ada 2 materi langsung itu dari Bu Stevi dan Pak Agus. Don't worry, tenang aja gitu. Semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya. Di minggu ke-14, insya Allah nanti akan ada Bu Nanda akan memberikan materi about design report and portfolio gitu. Apa sih itu? Ya, itu adalah kumpulan karya ya. Kenapa sih harus dikumpulkan? Ya, karena Anda sebagai arsitek Anda harus punya portofolio. Anda harus punya kumpulan karya. Ya, bersyukurlah teman-teman semuanya saat ini gitu ya. Anda punya Google Classroom, Anda punya Google Drive, mungkin Anda punya OneDrive dan sebagainya, atau misalkan Anda punya kapasitas penyimpanan cloud yang lebih baik lagi. Terus terang, saya ketika sudah setua ini merasa wah enak sekali anak sekarang ya gitu. Pekerjaannya itu bisa dikumpulkan dari semester 1 sampai dengan selesai gitu. Kerjaan saya hilang semua gitu, tidak ada bersisa gitu karena ya penyimpanan dan sebagainya. Harapannya dengan memulai membuat portofolio dari semester 1, teman-teman nanti bisa memiliki cerita yang cukup lengkap selama perkuliahan, dan kita mulai memang harus dari semester pertama. Di minggu ke-16 nanti presentasi ya. Ada hari raya juga, hari raya pin-up tadi gitu untuk tugas akhirnya, dan insya Allah nanti terbaik dari tiap kelas akan dibajukan untuk menjadi nominator Abra. Udah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar? Ya, oke. Insya Allah besok Sabtu akan ada nominasi Abra juga. Oke, baik. Nah, kurang lebihnya nanti penugasannya seperti ini gitu. Akan ada cuma 4 tugas kok, tapi yang satu itu beranak dikit ya. Mohon maaf gitu. Nggak masalah gitu. Itu semua nanti bisa dilaksanakan. Cepet kok, kuliah di arsitektur cepet banget. Tiba-tiba besok Anda saya kok udah mau lulus ya Mas ya gitu. Saya bertahun-tahun dan berkali-kali ketemu dengan teman-teman kakak-kakak angkatan Anda gitu kan. Pertama kali masuk tuh masih bingung gitu kan ya. Lalu besoknya ketemu tuh gimana, sudah mau lulus kan? Ya saya habis pendadaran gitu. Jadi kuliah di arsitektur tuh cepet banget gitu. Yang pertama adalah tadi menangkap yang ada di alam dengan foto, dengan catat, dengan sketsa gitu. Lalu kemudian membuat land art, kemudian membuat doodle. Nah, ini doodle itu apa? Nanti kita lihat contoh-contohnya, no problem. Nah, tugasnya yang kedua adalah membuat nirmana dari minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-8. Ini yang tadi saya sampaikan ya, gitu. Sampai dengan UTS nanti minggu kedua. Tugasan kedua. Sedangkan untuk pasca UTS nanti akan ada ground element gitu kan ya, yang tadi saya sampaikan, dan juga vertical element, upright element. Saya akan menuju ke ini salah beberapa foto dari teman-teman di kelas saya tahun lalu gitu. Teman-teman nanti ya intinya seperti ini, bahwa arsitektur itu sangat visual ya gitu. Teman-teman perlu untuk bisa menangkap momen-momen indah gitu. Nggak hanya momen ketika harus selfie ulang tahun aja gitu, tapi mungkin ada momen-momen yang tidak ternyana dan tidak terduga gitu. Seperti misalnya dan harapannya teman-teman bisa menceritakan gitu. Apa sih yang teman-teman rasakan ketika menjelaskan mengambil foto tersebut misalnya. Nah, ini saya ingat banget itu kenapa yang kiri atas itu saya masukkan itu, karena ceritanya menarik. Ini ada mbak-mbak angkatan di atas Anda gitu, kelas saya tahun lalu gitu. Dia menceritakan ini sambil gemeteran, karena waktu itu masih online ya gitu. Gemeteran karena sebenarnya dia tuh jijik dengan ulat. Saya tuh jijik banget Mas dengan ulat. Tapi kemudian demi saya mendapatkan komposisi yang warna yang bagus, kok bunganya bagus, tapi ada ulatnya, saya foto. Bapak Ibu dosen Anda butuh cerita yang seperti itu, dramatis ya, tragis ya gitu. Tapi ya seru sih gitu. Kemampuan Anda untuk menjelaskan itu jauh lebih penting daripada ya tentunya datang dengan sesuai gitu kan, yang mengumpulkan pekerjaan dengan baik dan seterusnya. Tapi kemudian menjelaskan itu satu skill yang kita sama-sama perlu belajar deh gitu. Lalu kemudian yang di kanan, ujung kanan itu gitu.
Saya lagi jalan-jalan Mas itu, hunting kan gitu. Lalu tiba-tiba kok sore-sore saya mencium bau yang enak itu martabak gitu. Saya foto gitu. Ternyata di sekelilingnya itu gelap gitu. Walaupun di pinggir jalan gitu, di trotoar sekeliling itu gelap, dia yang menjadi satu-satunya cahaya yang ada di sekitaran situ gitu. Sehingga ya cahaya mata dan cahaya perut kan, sehingga itu menarik sekali gitu. Di sisi yang lain misalnya yang di kiri atas itu gitu, jadi di tempat dia itu masih masak pakai tungku, kemudian entah itu bibinya atau siapa itu difoto gitu kan ya, dengan adanya cahaya yang sebagian menerangi gitu, dan lain ruangannya gelap gitu, itu menjadi sangat-sangat seru diskusinya gitu waktu itu. Oke, itu untuk yang fotografi. Nah, untuk sketsa gitu, jangan terintimidasi dengan yang dipompak di sini. Karena pada dasarnya yang dipompak di sini adalah beberapa yang tidak terlalu baik di kelas saya gitu. Artinya mungkin Anda akan jauh lebih baik lagi dibandingkan ini. Kenapa ini kok tiba-tiba kok ada gejolak? Kenapa? Pertalite naik? Gimana? Udah merasakan Pertalite naik? Saya belum, karena saya belum beli bensin. Habis ini paling saya merasakan. Jadi bahwa misalnya yang di kanan atas itu gitu. Nah ini karena kebetulan tahun lalu online ya, teman-teman masih di rumah masing-masing begitu. Jadi dia itu berusaha gitu kan ya. Saya tuh mau bikin sebuah bangunan kuno gitu, yang ada di kota saya. Gaya banget kan. Padahal saya nggak minta untuk membuat itu. Saya temukan sesuatu yang menarik di kotamu yang menurutmu itu indah. Udah itu doang tugasnya. Lalu dia kemudian mencoba itu untuk membuat. Jadi di dalamnya situ tuh ada warung, tapi depannya itu kayak bangunan kuno atau bangunan apa gitu kan. Dia mencoba membuat orak gitu. Lumayan sih gitu. Saya tidak melihat bahwa kalau dari tekniknya jelas banyak yang salah ya, itu Bapak Ibu dosen pasti ketawa ya kan. Ini banyak salah, tapi bukan itu poinnya gitu. Poinnya adalah Anda berani untuk mencoret, Anda berani untuk menangkap sesuatu, Anda berani untuk menjelaskannya. Jadi kalau teman Anda yang ada yang ketawain, ya menurut saya itu teman Anda itu lebih jahat daripada yang diketawain, ya kan? Oke, karena ini asik sekali gitu. Ya, yang satu orang sih yang agak nakal itu yang kanan bawah itu. Dia posisinya harusnya belum di Jogja, waktu itu kos belum dibuka gitu, tapi dia udah nekat gitu kan ya ke Jogja gitu, kemudian dia jalan-jalan ke Malioboro gitu. Saya mencoba membuat itulah gitu lampunya yang di Malioboro itu. Oke, baik, nggak masalah. Dia bukan orang Jogja, tapi dia kemudian main-main di Malioboro aja. Artinya Anda itu memang main-main gitu di sini, jalan aja gitu. Tugas Anda selesai kok. Siapkan pensil dan pena, udah itu doang. Pensil, pena, dan kertas ya, mohon maaf. Lalu kemudian, nah ini land art itu intinya sebenarnya adalah main-main tanah. Temukan tanah yang agak lapang dikit gitu, lalu kemudian buatlah sesuatu di sana dengan material-material yang ada di sekitar sana. Simpel toh. Nah itu yang kanan itu ceritanya lucu gitu. Jadi karena kembali lagi masih di rumah gitu kan ya, dia suka keluarga dia itu suka masak kerang gitu. Tapi kan kerangnya nggak dimakan kulitnya gitu. Nah kemudian kulitnya itu dibuang di pojokan gitu, selalu di pojokan gitu. Tapi kemudian karena dia mendapatkan tugasnya, buatlah sesuatu yang ada di rumahmu. Kalau yang ini teman-teman nanti di kos ya, apa yang ada di kos, lahan terbuka apapun itu gunakan, buatlah sesuatu dengan material itu, kemudian difoto. Udah tugasnya itu doang. Dia kemudian itu di rumah itu dia bongkar gitu, dia sikat gitu, dia dibersihin doang lah si kulit kerangnya. Lalu kemudian saya itu merasa adem. Jadi kalau di tempat saya itu kan airnya banyak ya mas ya. Jadi saya bikin kayak air, kayak angin gitu kan ya, keluar gitu. Kemudian itu di sekitar situ juga, ini di belakang rumahnya dia gitu, ya ada daun-daunan yang runtuh gitu, yang dari pohon itu saya sapu, saya dikelilingnya, udah. Lalu kemudian hasilnya seperti itu. Tugasnya hanya kayak gitu aja sih sebenarnya kalau di arsitektur itu. Kenapa kok keliling-keliling kepala?
doang gitu. Nanti ini doang ngapain sih? Jadi mitos bahwa arsitektur itu susah itu mitos. Menurut saya deh nanti. Arsitektur itu fun. Kalau dibilang arsitektur itu serem, enggak serem sama sekali. Buktinya saya lulus. Oke. Ya, yang lain juga semacam itu ya, gitu. Yang di kanan atas misalnya, maaf kiri atas itu juga dia waktu itu sendirian kan. Dia ini kalau nggak salah yang di Aceh apa ya, saya lupa gitu. Dia rumahnya dekat laut gitu, sehingga dia main ke pantai gitu. Lalu pecahkan aja gelasnya biar ramai. Enggak, maksudnya dia ke laut, kemudian dia pilih kerikil-kerikil gitu kan ya. Lalu kemudian dia buat sesuatu, udah gitu doang. Ini pasir gitu kan ya. Udah. Nah, yang tengah itu juga di sekitar sini juga itu anak yang harusnya belum ke kampus tapi udah di kampus gitu, nyari daun-daun yang warnanya macam-macam, kemudian ditata, udah gitu doang. Tak kasih nilai berapa ya? 90 waktu itu. Simpel kan? Happy loh di kuliah di arsitektur tuh. Oke, berikutnya ini judul art. Kenapa ada kepedesan? Kan saya nggak bawain sambel. Kenapa ini? Ini tugasnya adalah buatlah gambar sesuatu yang kamu terinspirasi dari alam, apapun itu. Apapun itu, yang penting dicoret aja. Saya nggak mau tahu, yang penting dikumpulin, udah gitu doang. Waktu itu, saya tidak bilang yang mana yang bagus, yang mana yang jelek, enggak. Karena semua tak masukin aja gitu. Dan macam-macam ya, gitu, terinspirasinya gitu. Itu yang tengah atas itu agak nyeleneh gitu, memang kakak itu satu biji itu. Dia itu terinspirasi dari bahwa di Indonesia itu ada 5 agama gitu. Lalu kemudian dia buat itu, ada Budanya, ada katedralnya gitu. Cuy, saya nggak minta itu cuy, tapi udah jadi ya mas, ya udah nggak apa deh ini. Saya nggak minta itu, tapi dia bikin itu gitu. Ya nggak masalah. Keindahan itu ada di mana-mana, dan keindahan itu bisa ditangkap dan bisa diinterpretasikan dengan bentuk yang lain. Ini jangan kayak kepedesan ya, santai aja teman-teman gitu. Nanti akan lebih hot lagi setelah ini gitu. Oke. Ini gimana? In English. Bilingual. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Oke, so I'd rather forget that I have to explain in English ya. Hopefully you can understand, even though my English is all a little bit belepotan. Okay. This one is examples that in my class about Nirmana. You can get the theory on the internet. Actually, it's a simple one that is part of the composition of the space of the shapes. But then I think it's not just about the shapes, but also about the colors. It's also about the stories behind these things. One in particular, I think is quite impressive. Which one? The one, the second one from the right. Ya, yang kedua di kanan itu. It's not about the shapes that in particular is fascinating in my opinion, but the way she talked about how what kind of inspirations that made her this kind of Nirmana. She remembers about the black holes and wormholes. It is a beauty. She said it is beauty. So she wants to capture the space, the wormholes, into something, a three-dimensional space which can be made from the two-dimensional medium. On the leftmost, it's one that also quite impressive, I think, even though it's rather simple, but she got the inspiration from sun rays. Okay, so sun rays.
Ya kalau anda yang suka Digimon kan itu salah satu segel ya, nggak tahu sih. Yang jadi apa ya? Agumon apa siapa ini? Ya. So from this very simple things that we experience every day, sun rays, warmth of the light, sunlight. We can create something. So basically, you can get inspiration from anywhere. Okay. Jangan kaget, jangan bingung. Anda akan pada di posisi itu pada saatnya nanti Anda akan merasa ini gampang gitu kan ya. Ini cuma it's just sneak preview. Okay? Hanya sedikit aja gitu. Bahwa this one is about ground design. Ya ini juga agak-agak seniningan gitu kan ya orangnya gitu. Agak-agak nyeleneh gitu. Saya tuh terinspirasi dari DNA gitu. Okay? What is it? Material yang bisa membuat semuanya hidup. Okay, good. And then I would like to make something from that. Lalu kemudian dia mencoret-coret gitu kan, dia nyoba-nyoba gitu ya. Ceritanya bagus gitu. Sebenarnya ya idenya biasa-biasa aja sih gitu. But at the end he come up with this kind of story about a plot of area in his house. And then he tried to create something so people can sit and maybe people can talk, even though it's in the middle of meadows, so of course it is really hot ya, akan sangat panas kalau di siang hari, kalau di tengah lapangan gitu. But I think the way he ngide, kalau anak saya kan ya ngide lah ala-ala gitu kan ya, itu yang sangat penting menurut saya, sangat-sangat bermakna selama diskusi di kelas. This one is also quite a little bit amusing, I think. She starts from the hewan yang namanya paling pendek kan, ya U dan D gitu. Jadi karena ada U dan D itu, lalu kemudian dia mencoba untuk membuat lengkung, lalu kemudian jadi seperti itu. Yang menarik adalah bagaimana dia bisa bermain-main dengan warna, dengan bentuk, mengambil contoh yang ada di alam dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Next, ini yang tugas terakhirnya, nanti harapannya teman-teman juga bisa mencoba gitu. You can try to explore something from very simple things that happens around your area. Dia contohkan ini tebu waktu itu. What is tebu? Tebu adalah sesuatu yang manis. And then ya manis. That's it. And then he tried to start from that thing. Sketsa gitu kan ya, dan sebagainya dan seterusnya, sampai dengan membuat maket. This one is also interesting, I think. Dia start from saya itu melihat sukulen, Mas. Sukulen itu dia punya aturan. Nah, aturannya ini yang coba untuk saya culik. Saya culik lalu kemudian saya masukkan ke bidang-bidang tegak itu. Yang itu nanti orang bisa berputar di sekelilingnya, orang-orang bisa melihat. Ya kalau misalkan ada koran yang ditempel di situ bisa ada dan seterusnya, duduk di situ dan sebagainya. Yang memang kalau hujan bubar ya gitu kan ya, tapi pada dasarnya kita tidak mendiskusikan tentang itu, kita mendiskusikan bagaimana terinspirasi dari alam lalu kemudian create something. That's the end for the end of the semester. Okay, I think that's kira-kira sneak preview untuk satu semester depan. Any question before I continue? Ada pertanyaan? Next. Any question? Well, basically, Anda akan bermain-main di sini. Anda akan having fun aja. Gitu. Saya tidak mau berbicara banyak. Saya cuma
berpesan have fun, selamat have fun. Karena semua mata kuliah di semester 1 pasti nanti akan berhubungan kok gitu. Di DS1 aja kan saya ditanya misalnya, gimana di Sekar, gimana di PJK, gimana di matkon, material konstruksi kan ya matkon dan seterusnya. So kita akan sama-sama bersama-sama dan menjadi hebat bersama-sama. Oke, any question? Ada pertanyaan? Bagaimana kalau silakan? No? No one? Oke, baik. Kalau gitu saya agak melanjut sedikit ya gitu. Karena ini berhubungan dengan penugasan Anda di minggu pertama gitu. Oh yes please. Kenapa? Oh boleh. Silakan. Yang menentukan idenya bagus atau tidak ya idenya mas. Ya kan? Idenya bagus apa enggak? Ya idenya gitu. Tapi idenya gini teman-teman. Idenya gini. Hopefully you can convince us, our lecturer and your tutor. Karena pada dasarnya gini, sometimes gitu, idenya itu sangat remeh gitu, tapi eksekusinya bagus. Ada kalanya juga eksekusinya bagus tapi idenya sangat sama aja ya gitu. Kembali. Idenya bagus tapi eksekusinya nggak selesai gitu. Jangan sampai idenya kedua. Artinya misalkan gini, Anda sudah punya cerita banyak gitu ya, sampai 3 SKS selesai gitu, presentasi Anda sendiri gitu kan ya. Tapi kemudian cuma bikin dari segi set. Ini apa? Bumi, kok iya datar. Ya boleh sih gitu. Tapi mohon untuk buktikan bahwa bumi itu datar gitu. Karena gini, bahwa saya kembali lagi apa yang menyebabkan idenya bagus adalah mungkin ada waktu untuk melihat sesuatu lalu kemudian mencoba meresapi gitu kan ya di dalamnya gitu. Oh ini indahnya akan seperti ini deh. Lalu kemudian diinterpretasikan kembali. Nah, jembatan inilah yang harapannya selama 1 semester nanti teman-teman bisa mempelajari. Oh iya, setelah saya dapat sesuatu yang indah itu, lalu kemudian saya coba untuk meresapi atau merasakan keindahannya. Lalu kemudian di dalam momen-momen yang sangat-sangat nikmat itu bisa dinikmati. Lalu kemudian saya ingin menjelaskan keindahannya kepada orang lain dengan cara saya sendiri, yaitu dengan seperti ini. Gitu. Ya kalau dibilang mana yang bagus ya semuanya bagus menurut saya. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang lebih banyak lagi mungkin ada yang ya grade-nya ketika dia cerita dia hanya saya itu terinspirasi dari laba-laba. Terus gimana? Ya laba-laba itu menangkap nyamuk. Terus ada jaringnya. Terus ya sudah saya bikin jaring. Kok kayak gini ya? Ada yang ya semacam itulah gitu. Saya juga udah lupa ini sebenarnya banyak banget ya kalau yang ini. Jadi ya kecuali yang tengah atas itu saya panjang karena menurut saya itu cara berpikir yang menarik ya, yang unik ya gitu, bahwa keindahan itu tidak hanya melulu terkait yang ada di alam, tapi juga keindahan itu yang sifatnya religiositas, dan itu menurut saya ya worthy to discuss gitu. Karena merasakan keindahan, tugas Anda satu semester itu merasakan keindahan. Kira-kira bisa ditangkap ya mas ya? Oke, thank you. Berikutnya, isi tahu? Hanya itu saja. Intinya adalah Anda mencoretkan dan mengerjakan dan mengumpulkan sesuai dengan tenggat itu. Itu yang baik. Masih ada lagi? No? Oke, saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit materi terkait pertemuan di minggu pertama begitu.
Karena ini pada dasarnya petualangan minggu pertama. Setelah ini nanti Anda akan jalan-jalan dengan menggunakan untuk menangkap, to capture, menangkap something yang ada di alam. Oke, basic aja sih. Mungkin dari Anda ada yang sudah lebih jago gitu terkait fotografi gitu. Saya hands off, artinya untuk technicalities yang semacam ini terus terang saya juga tidak terlalu memahami begitu. Akan tapi poinnya adalah seperti ini, bahwa kalau sometimes teman-teman menggunakan handphone atau kamera itu mode auto, ya mungkin kali ini teman-teman bisa agak bereksplorasi sedikit lah gitu. Terkait tekniknya misalnya. ISO itu intensitas gimana untuk menangkap secerah apa gitu ya di kondisi ruangannya ya gitu. Kemudian aperture itu bukaannya seperti apa gitu, dan seterusnya. Nanti Anda akan saya bagikan ini, no problem, Anda bisa membaca dengan lebih detail lagi. Kemudian adalah tentang shutter speed. Ini kecepatan lensanya ya. Jadi kalau semakin lama dibuka lensanya gitu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Begitu juga kebalikannya gitu. Semakin cepat maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Yang perlu digarisbawahi apa? Bahwa sebetulnya ya dari teknik itu fotografi adalah bagaimana Anda menangkap bentuk yang itu adalah bentuk itu ditangkap dari cahaya yang terpantul dari sebuah benda. Intinya kan itu sebenarnya ya. Teman-teman mencoba untuk menangkap bentuk itu. Jadi dalam hal ini mungkin elemen pertama ya, elemen alam pertama yang perlu teman-teman untuk coba pahami dan rasakan adalah elemen cahaya. Bagaimana cahaya itu ya, nur ilahi itu gitu, berkelindan dengan objek, saling memantul gitu, lalu kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa kita tangkap dengan kenikmatan yang diberikan Tuhan yang lain, mata itu. Ya kamera itu kan sebenarnya kan hanyalah cara kita manusia untuk menduplikasi apa yang sudah dibuat Allah gitu. Sehingga ya ini technicalities, nanti teman-teman bisa mendiskusikannya dengan lebih baik lagi, bahwa pada dasarnya ketika nanti teman-teman akan menangkap sebuah objek gitu, teman-teman perlu untuk memposisikan di tempat yang kira-kira nanti hasilnya cahayanya akan tertangkap dengan baik. Mungkin teman-teman udah sering ya gitu, oh backlight gitu, pernah nggak? Fotonya nggak bagus, backlight gitu. Ya karena sumber cahaya dari belakang gitu. Akibatnya apa? Kita cuma dapat bayangannya. Caranya gimana? Ya harus mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke lensa dan seterusnya. Ya kalau misalkan nanti wajahnya kelihatan, backgroundnya nggak kelihatan. Nah itulah yang disebut problem dalam mengambil foto. Gimana caranya supaya backgroundnya kelihatan, foregroundnya kelihatan, Anda tampil menawan, gitu kan? Ya nggak sih? Iya betul, sip. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah ini contoh ya, gitu. Bagaimana kalau dengan long exposure gitu, ya, intensitas yang pergerakan tadi bisa tertangkap dengan lebih baik, sedangkan dengan mempercepat penangkapan cahaya itu seakan-akan berhenti di udara, ya. Dalam teknik berhenti di air. Satu, setelah Anda mengetahui cahaya seperti apa atau mencoba memahaminya, yang kedua adalah momen. Bagaimana semuanya itu berlalu dengan sangat cepat. Percaya deh, momen itu 4 tahun lagi kita ketemu ya gitu. Saya masih ingat loh dulu mas kali itu yang pertama di S1 gitu. Saya paling jawaban saya, oh saya lupa gitu. Jadi waktu itu cepat gitu. Ini tiba-tiba Anda udah lulus aja. Nah, supaya Anda bisa merasakan momen-momen itu, ya tangkaplah gitu. Yang pertama cahaya, yang kedua adalah waktu.
Waktu kan? Bagaimana waktu-waktu itu bisa Anda tangkap, maksimalkan. Contohnya ini golden hour gitu ya, waktu dimana pencahayaan itu sedikit lebih kuning gitu, supaya objek yang ditangkap bisa lebih jelas. Soft, warm, ini ya, lebih a little bit more soft and warm gitu. Oke. Then kita akan berbicara tentang basic, dasar-dasar tentang komposisi. Nah, ini yang penting ini gitu. Ketika tadi teman-teman sudah tahu, oh iya, bahwa ada urusannya dengan cahaya, saya bisa explore. Ada urusannya dengan waktu. Kapan momen yang tepat ya? Atau sekarang, ya sekarang gitu. Karena kadang-kadang foto yang candid itu jauh lebih bagus daripada foto yang tidak candid kan. Nah, sehingga itu. Tapi selain itu, teman-teman juga harapannya juga menggunakan ini nanti. Gimana sih cara menangkap foto yang baik? Ya, ada beberapa rumusan standar. Nanti teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi di internet ya. Tapi misalnya, untuk bisa menangkap objek dengan proporsi, atau misalkan bukan proporsi ya, lebih tepatnya ya, atau lebih tepatnya adalah kalau dilihat itu enak gitu, kalau dilihat itu ya indah gitu. Itu ada beberapa teknik yang bisa teman-teman coba. Yang pertama misalnya rule of third, jadi di kotak-kotak gitu. Seakan-akan objek yang penting itu ada di satu titik gitu. Ini harus muncul kayak gini nanti ketika dikumpulkan, ya enggak gitu. Anda cerita aja nanti, saya mencoba menggunakan komposisi ini loh gitu. Ketika saya mengambil gambar yang pertama misalnya, it's okay, no problem. Cara Anda mengambil gambar dan kemudian menjelaskannya itu jauh lebih penting sometimes. The idea is to place the important element of the scene along one or more of the lines or where the lines intersect. Jadi yang penting itu kira-kira di mana sih letaknya, di dekat salah satu beberapa titik itu saling bertemu. Oke, and then this one. Ini sering banget gitu ya. Saya pribadi kalau saya ngambil foto, saya suka menggunakan ini karena jadi lebih ini aja gitu, lebih balance aja gitu, lebih enak aja lihatnya gitu. Walaupun mungkin belum tentu oke juga gitu, but symmetry is to put object in the center and produce good impression that will make the whole photo more attractive. Konon katanya seperti itu, lebih atraktif. Ya, coba aja nanti. Silakan Anda coba gitu. Mungkin objeknya sama, tapi kemudian ketika Anda mengambilnya dengan cara yang berbeda, mungkin ceritanya juga akan berbeda. Then frame within frame. Nah ini nih gitu. Kalau teman-teman jalan kemana gitu, lalu kemudian tadi ya, gitu kan, ada foreground yang bagus nih gitu. Tapi tidak hanya foreground, backgroundnya juga bagus gitu. Gimana ya gitu untuk bisa menangkap dua-duanya dalam satu gambar? Nah ini tekniknya seperti ini, frame within frame. Ya memang perlu untuk dicoba gitu, supaya nanti teman-teman bisa menghasilkan foto. Kembali lagi, bukan tentang hanya tentang cahayanya saja gitu atau momennya saja, tapi juga bagaimana tekniknya. Harapannya teman-teman bisa bercerita banyak di sana. Oh ya, saya ngambil waktu ini, cahaya yang ada di sana itu jam sekian sampai jam sekian lah gitu. Lalu kemudian ada lebih banyak cahaya lampu motor, cahaya lampu bangunan gitu di sekitar situ gitu. Lalu saya mencoba menggunakan komposisi yang ini. Itu akan jauh lebih berharga diskusinya tentunya dengan Bapak Ibu dosen Anda, dengan tutor Anda gitu, dibandingkan hanya ya ini foto Mas, terus ini kok gelap semua. Iya, saya ngambilnya di kuburan waktu malam.
saya mengambil orbnya. Wah ini kok metafisik ya gitu kan ya, serem kan ya. Jadi nanti teman-teman bisa berusaha untuk membuat foto dengan berbagai macam. Ini salah satu lagi gitu. Dengan teknik diagonal triangle gitu kita bisa memaksa orang untuk merasa deg-degan ya. Ada satu titik yang dituju, ada satu titik yang menjadi pusat gitu. Tapi kesannya nanti bangunannya miring-miring, jembatannya miring-miring lah, dan sebagainya. Menggugah ke deg-degan yang tadi. Oke, kemudian beberapa foto itu malah justru dibuat tidak banyak cerita mungkin ya gitu. Tapi dengan ya ini bukan berarti tidak ada cerita loh ya. Gitu. Ada di momen-momen yang sangat tepat gitu. Kalau ada momen yang tepat gitu. Maka misalnya ketika laut itu tenang, tidak ada ombak gitu, tidak ada angin gitu. Lalu kemudian hanya ada sedikit awan di sana, pas lagi nggak banyak orang yang lalu lalang juga gitu. Itu kan momen ya gitu. Lalu Anda menangkapnya gitu, dengan hasil yang semacam itu. Itu bisa loh gitu. Atau misalnya wah di atas rumah itu ada burung yang sedang berkeciap gitu kan ya, yang sedang rebutan ulet misalnya. Kok lucu ya gitu. Sehingga saya coba frame gitu, saya potong kejadian itu, momen itu dengan cahaya tertentu gitu yang ingin saya tampilkan di sini. Tentunya dengan komposisi-komposisi yang juga tadi beberapa sudah disampaikan. Oke, kombinasi warna. Ternyata kalau misalnya saya bermain-main dengan warna lampu, misalnya warna ya ini kemarin juga diskusi yang menarik sih gitu. Kalau tempat makan itu warnanya apa sih? Merah ya. Sering nggak sih teman-teman lihat tempat makan tuh warnanya merah gitu ya? Ya. Padahal kalau dulu di sini ada Lesian Alden gitu, Lesian Alden itu hijau gitu. Atau orange gitu, orange itu adalah identik dengan penyetan gitu, atau ruang hutan padang. Tapi ada juga ketika Anda masuk ke yang oranye, duduk lalu kemudian ditanya mau kirim apa mas, itu bukan tempat nafas hutan padang, itu kantor pos ya. Jadi kadang-kadang warna itu bisa sangat ya nantilah teman-teman bisa mencoba yang pertama, mungkin bisa menangkapnya terlebih dahulu supaya nanti bisa muncul hasil yang menarik dan menawan gitu. Oke, ini yang agak susah dan tapi bisa sih menurut saya gitu. Kembali lagi, terutama yang di kanan ya gitu. Momen ada waktu yang secara spesifik spread gitu, nggak akan terulang lagi. Selain warna, selain cahaya, Anda juga perlu memperhatikan momen gitu. Ini terencana nggak? Bisa jadi enggak loh gitu. Bisa jadi iya gitu. Tergantung bagaimana Anda mencobanya gitu. Artinya mungkin ini sepertiga lebih dikit lah gitu dari salah satu ujung gitu, supaya hasilnya objek-objek yang penting itu terkesan lebih atraktif. Ya foreground, ya background. Kemudian ini tentang bagaimana meletakkan beberapa objek-objek penting di persilangan segitiga. Ya kalau yang paling sering kan Anda nanti bisa menggunakan itu ya, kalau di HP Anda itu kan yang goal 9 ya gitu kan. Rule of third itu paling umum, Anda bisa nyalakan itu settingnya gitu. Nah, yang semacam ini mungkin lebih bisa dieksplor lagi ketika nanti teman-teman kayaknya yang ini aku sudah cukup deh, aku akan mencoba untuk menggunakan cara yang lain yang ada namanya gitu. You can try.